Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Putri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Asset Management untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. DSR adalah rasio perbandingan yang didasarkan pada cicilan hutang per bulan dan pendapatan bersih per bulan. Jangka waktu ini biasanya berubah-ubah menjadi semester atau tahun tergantung pada kesepakatan awal. Istilah DSR menjadi hal umum dalam industri perbankan, peminjaman, dan keuangan negara. Secara umum, DSR merupakan perhitungan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan seseorang terkait pembayaran atau pelunasan hutang. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengetahui debt service ratio agar tidak kelabakan saat mengajukan pinjaman di bank dan meningkatkan potensinya diterima. Tujuan utama DSR adalah mengetahui tingkat beban hutang yang perlu ditanggung nasabah atau sebuah negara. Dengan mempertimbangkan hasil pendapatan bersih, maka peminjam dapat memastikan bahwa pihak terhutang akan mampu melunasi hutangnya dalam urusan keuangan negara. DSR menjadi acuan untuk melunasi hutang-hutang negara. Total pendapatan didasarkan pada hasil penerimaan ekspor. Oleh karena itu, dalam konteks DSR negara, rumus DSR merujuk pada jumlah cicilan pokok utang luar negeri dan bunga dibagi dengan jumlah penerimaan pendapatan ekspor. Salah satu cara memperbaiki menurunkan persentase DSR adalah peningkatan dan pengoptimalan ekspor untuk memperoleh pendapatan maksimal. Cara membaca rasio DSR mengacu pada besaran setelah dihitung menggunakan rumus. Semakin besar persentase, maka semakin besar pula beban hutang yang ditanggung. Fungsi dari DSR sebagaimana dijelaskan bahwa DSR adalah rumus yang digunakan untuk memberikan gambaran beban hutang. Dalam konteks keuangan negara, rumus DSR tentu berperan penting untuk pengelolaan keuangan negara, terutama dalam hal pelunasan hutang. Dalam konteks keuangan pemerintah, rasio DSR menjadi acuan untuk menentukan target jumlah pendapatan ekspor untuk memenuhi pembayaran pokok tahunan atas utang luar negeri dan suku bunganya. Sedangkan dalam konteks individu, DSR adalah persentase yang digunakan pihak bank untuk menentukan besaran pinjaman yang bisa diberikan. Ada juga perhitungan rumus DSR dalam pihak pinjaman perlu membuat cerminan kemampuan membayar hutang bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu. Rasio DSR adalah salah satu solusi konkret untuk memberikan gambaran tersebut. Pada umumnya, rasio DSR adalah metrik untuk umum yang digunakan untuk melakukan negosiasi pinjaman antar perusahaan dan bank. Melalui hasil persentase rasio DSR tersebut, maka akan diputuskan besaran pinjaman, jangka waktu pelunasan, suku bunga, dan jumlah cicilannya. DSR merupakan cara perhitungan yang digunakan dalam memperkirakan kemampuan finansial calon debitur terkait pembayaran utang sesuai kondisi keuangannya. Rumusnya yaitu DSR, total cicilan utang tiap bulan dibagi penghasilan bersih tiap bulan dikali 100%. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang tadi, rasio ini berguna untuk menilai apakah pihak debitur bisa melunasi cicilan tiap bulan dari besarnya pinjaman yang diajukan. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat histori atau kondisi keuangannya, seperti mengetahui jumlah tanggungan atau beban utang yang dimiliki oleh dan dibandingkan dengan pemasukan tiap bulannya. Pada dasarnya, DSR adalah rasio yang bisa dijadikan sebagai matriks yang berguna untuk melangsungkan proses
negosiasi pinjaman antar pihak bank dan calon nasabahnya. Via hasil presentasi perhitungan rumus debit service ratio tersebut, perbankan dan calon nasabah bisa lebih mudah menentukan besaran pinjaman, tingkat suku bunga, jangka waktu, atau tenor pelunasan dan nominal cicilannya. Dalam kata lain, perhitungan rasio DSR merupakan salah satu cara konteks untuk mengetahui gambaran tentang suatu kegiatan pinjaman tertentu. Mungkin itu saja pemaparan atau pembahasan mengenai DSRS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.